Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sanastanti, NIM 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visa. Di sini saya akan memberikan edukasi sedikit mengenai visa. Yuk, mari kita lanjut. Apa yang Anda ketahui tentang visa? Untuk berpergian ke negara-negara asing, seseorang wajib membawa paspor dan visa sebelum berpergian. Pastikan kamu mengetahui dokumen visa karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan pada saat berpergian ke luar negeri. Menurut KBBI, visa adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi. Sedangkan menurut Kamus Oxford, visa adalah pengesahan pada paspor yang menunjukkan bahwa si pemegang atau pemilik diizinkan untuk masuk, meninggalkan, atau tinggal selama jangka waktu tertentu di suatu negara. Visa memungkinkan pelancong untuk tetap berada di suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Kesimpulan, visa adalah izin resmi yang memungkinkan seseorang masuk ke negara tertentu. Izin ini diberikan oleh pejabat pemerintah negara yang ingin dikunjungi. Yuk kita kenali jenis-jenis visa. Ada berbagai jenis visa dan berikut ini adalah yang paling penting yang harus diketahui. Jenis visa yang pertama yaitu visa turis dikeluarkan untuk tujuan perjalanan wisata. 2. Visa transit hanya berlaku selama 5 hari atau terkadang kurang dan dikeluarkan untuk melewati negara tertentu untuk mencapai tujuan selanjutnya. Yang ketiga, visa bisnis dikeluarkan untuk pebisnis yang melakukan perjalanan ke negara tertentu untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Yang keempat, visa pekerja sementara dikeluarkan untuk orang yang bekerja sementara di negara asing. Kelima, visa pelajar dikeluarkan untuk pelajar yang menempuh pendidikan atau bersekolah di negara asing. Yang keenam, visa diplomatik ini hanya diperuntukkan para diplomat atau konsulat. Visa ini berlaku bagi orang yang bekerja dalam jangka waktu tertentu di suatu instansi perwakilan negara. 7. Turis visa adalah visa yang digunakan untuk keperluan kunjungan sementara dengan tujuan wisata. Dokumen ini adalah yang paling dikenal atau banyak diajukan untuk berlibur ke luar negeri. Yang ke-8, visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga. Dokumen ini digunakan seseorang yang ingin mengunjungi keluarga di luar negeri. Lama waktu maksimal untuk visa kunjungan sementara keluarga ini adalah 90 hari atau 3 bulan. 9. Exchange permit adalah visa pertukaran pelajar yang biasanya digunakan oleh seseorang yang mengikuti program pertukaran pelajar antar sekolah atau universitas. Yang terakhir, exit visa biasanya digunakan untuk seseorang warga negara asing yang harus keluar dari suatu negara setelah ditahan atau dipenjara. Visa A. Visa dapat berupa dokumen terpisah tetapi biasanya berupa cap stempel di paspor wisatawan. B. Tergantung negara tujuan. Visa dapat berlaku untuk kunjungan tunggal atau ganda. C. Beberapa visa memerlukan aplikasi untuk diajukan sebelum memasuki negara tujuan dan visa lainnya diberikan saat memasuki negara. D. Negara-negara tertentu memerlukan wawancara atau pemeriksaan medis sebelum seseorang mengajukan permohonan visa. Selanjutnya, bentuk visa. Bentuk visa bervariasi tergantung negara yang mengeluarkannya. Bentuk visa kebanyakan ada 3, yaitu A. Stempel, B. Stiker yang ditempel di paspor, C. Soft file e-visa. Visa tradisional berbentuk stempel atau stiker yang dicap di lembaran paspor asli. Ada juga yang berupa kombinasi stiker yang kemudian dibubuhi cap di atasnya. Bahkan ada yang membentuk tulisan tangan dari petugas yang berwenang. Stiker khusus ini biasanya menggunakan teknologi canggih berupa tinta cetak tertentu dan dilengkapi dengan hologram. Tujuannya untuk menghindari penipuan atau pemalsuan. Selanjutnya, e-visa adalah visa digital yang disimpan dalam database, bukan dicap atau ditempel di paspor. E-visa ditautkan ke nomor paspor individu pengajuan atau aplikasi e-visa biasanya secara online. Pemohon hanya cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran. Saat itu, proses pembuatan e-visa dilakukan sebelum masuk ke negara tujuan. Hasilnya bukan berupa stiker, tapi file yang dikirim via email. Sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik e-visa harus menunjukkan dokumen yang diminta kepada petugas imigrasi setempat. Kebutuhan visa. Yang pertama, bebas visa. Negara-negara yang memberlakukan bebas visa tidak mensyaratkan adanya dokumen ini. Ketika seseorang ingin masuk wilayah negara tersebut, orang yang ingin masuk ke suatu negara hanya membutuhkan paspor dan identitas diri lain, tetapi tidak menutup kemungkinan negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukkan tiket perjalanan pulang pergi. 2. Visa on arrival. Jenis dokumen ini memperbolehkan seseorang mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi pemohon tidak perlu bolak-balik ke
kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal. Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. 3. Visa sebelum kedatangan. Negara-negara dengan kebijakan ini menetapkan peraturan visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan visa ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan. Isi visa. 1. Negara tujuan ini adalah data pertama yang akan dijumpai ketika melihat sebuah visa. Biasanya nama negara yang mengeluarkan izin tersebut akan terpampang di bagian paling atas dokumen. 1. Visa hanya berlaku untuk satu negara saja dan dalam jangka waktu tertentu. 2. Biodata. Di dalam visa juga terdapat biodata si pemilik, antara lain nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, wilayah yang mengeluarkan visa, nomor paspor, dan keterangan tambahan lainnya. 3. Tujuan kedatangan. Pada dokumen visa akan tertulis di dalam maksud kedatangan dari si pemegang visa ketika mengunjungi suatu negara. Tujuan tersebut biasanya akan menentukan jenis visa yang akan diperolehnya. Tujuan kunjungan biasanya untuk wisata, bisnis, pekerja, atau pelajar. 4. Tipe entry dan masa berlakunya. Tipe ini dibagi menjadi 2, yaitu single entry. Maksudnya dokumen ini hanya berlaku untuk satu kali kunjungan saja. Yang kedua, multi entry, artinya seseorang diperbolehkan keluar masuk suatu negara tanpa perlu pengajuan dokumen ini berulang-ulang sampai masa berlakunya habis. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.